semuanya, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat ya, tetap semangat walau di masa pandemi seperti ini. Kami dari kelompok 2 hari ini akan membahas sebuah topik yang berjudul Pungli di Tanah Merdeka. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Di sini ada ketua kelompok kita, yaitu Dea. Halo semuanya. Lalu ada saya sendiri, Stella. Lalu ada Nagita. Halo. Dan yang terakhir ada Krista. Halo. Oke, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu pungli? Pungli itu apa ya? Pungli atau pungutan liar secara umum adalah penggunaan biaya di tempat yang tidak seharusnya yang memiliki arti tindakan meminta atau memungut pembayaran dengan jumlah uang yang tidak pantas atau tidak berdasarkan dengan persyaratan pembayaran yang ada. Ini sering disamakan dengan pemerasan, penipuan, dan juga korupsi. Baik, berarti sudah jelas apa itu pungli. Sekarang kita akan membahas masalah pungli menurut pandangan sosiologi. Baik, menurut pandangan sosiologi adalah berakarnya dan merebaknya fenomena pungli di Indonesia menjadi salah satu bentuk warisan atau peninggalan masa silam, dari masa feodalisme hingga masa modern sekarang ini. Berbagai bentuk, ragam, corak, dan warna fenomena pungli telah membudaya di mana-mana. Seakan-akan hal tersebut adalah hal biasa, sah, resmi, halal, legal, diperbolehkan, dan dibiasakan. Pungli termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Melalui perilaku pejabat demi keuntungan dirinya sendiri atau orang lain yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mempertahankan kebutuhannya. Pungli terjadi karena ada dua pihak yang terlibat, yaitu antara penyelenggara pelayan publik dan pengguna jasa layanan publik. Mereka melakukan rahasia maupun secara terbuka. Fenomena pungutan liar yang terjadi di lembaga atau instansi pemerintah melibatkan oknum dan masyarakat. Oh iya, sepertinya ada faktor yang menyebabkan pungli. Betul tidak ya? Iya, betul. Pungli sendiri merupakan budaya bangsa Indonesia yang sampai sekarang belum bisa teratasi. Mengapa bisa disebut kebudayaan? Karena masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan memaklumi dengan alasan kasihan dan tidak praktis. Hal ini yang menyebabkan pungli tumbuh subur dalam layanan publik dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa faktor pendukung pungli menjadi subur di tanah merdeka, yaitu faktor hukum atau sanksi, faktor individu pelaku, faktor organisasi, dan yang terakhir faktor kesempatan. Bisa dijelaskan apa maksud dari faktor-faktor tersebut? Baik, untuk faktor hukum atau sanksi, itu maksudnya adalah Indonesia merupakan negara hukum. Walaupun sudah ada aturan sanksi yang telah ditentukan, tetapi praktek pungli dapat diselesaikan dengan jalan damai, dan pengembalian uang pungli serta berjanji tidak akan melakukan hal tersebut kembali. Lalu faktor individu pelaku di sini adalah peraturan pemerintah yang tidak lagi memiliki karakter integritas yang tinggi dalam menanggung-jawabi pelayanan dalam masyarakat, yang disebabkan oleh gaya hidup yang konsumtif, sikap moral yang remah, dan ajaran agama yang kurang ditetapkan dalam masing-masing pribadi. Faktor organisasi yaitu adanya kekurangan dalam sikap keteladanan dari pemimpin, juga kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen. Untuk faktor yang terakhir yaitu faktor kesempatan, faktor ini erat kaitannya dengan masyarakat yang sedang membutuhkan dokumen kelengkapan administrasi ketika diminta dapat menyanggupi permintaan tersebut. Baiklah, terima kasih penjelasannya tentang faktor pungli. Apakah ada salah satu contoh tindakan pungli di sekitar kita? Ada, bahkan di sekitar kita pun juga sering terjadi pungli. Seperti kasus pungli SIM yang dilakukan oleh beberapa oknum Kapolres dengan pendapatan sebanyak 50 juta per minggu. Wah, sangat banyak sekali pendapatan yang diperoleh. Apa dampak pungli? Lalu solusi yang tepat apa ya? Dampak pungli bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil, adalah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan menyebabkan kerugian kepada masyarakat yang membutuhkannya.
merusak tatanan peradaban masyarakat, nilai-nilai luhur tentang arti pelayanan, pengabdian, dan ketulusan. Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial, yang artinya terciptanya jarak yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin. Yang kaya semakin makmur sementara si miskin terus tergusur. Dan yang terpenting adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas pungli adalah mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli. Menindak tegasi dengan tegas pelaku pungli, memberikan edukasi kepada masyarakat terutama pelajar-pelajar muda untuk masa depan yang cerah dan bebas dari pungli. Membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan melakukan respon yang cepat dan sigap terhadap pengaduan dari masyarakat. Lalu apakah pungli bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Ya betul, kasus pungli sudah merusak sudut pandang ideologi bangsa Indonesia. Karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila pada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini bertentangan karena rakyat Indonesia adalah rakyat yang beragama, yang mana tidak ada agama yang memperbolehkan umatnya melakukan aksi pungli. Lalu pada sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini melanggar nilai keberadaban manusia, sebab telah memungut uang dengan tidak semestinya. Lalu pada sila yang ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, hal ini berpotensi memecah belah masyarakat serta membangun stigma negatif. Lalu pada sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, pelaku pungli biasanya adalah orang yang berkedudukan tinggi, yang meremehkan kemusyawaratan yang memiliki arti dalam menemukan sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Maka dari itu, pungli membuat Indonesia terpecah belah. Dan yang terakhir, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini, rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan serta kesetaraan yang semestinya. Pungli juga melanggar norma loh teman-teman. Norma yang dilanggar yaitu norma perilaku dan norma pemerintahan. Dan perilaku pungli dapat menurunkan wibawa pemerintah di mata masyarakat. Baik, bukannya pungli ini seharusnya berdampak pada ekonomi Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kasus ini berdampak buruk pada ekonomi negara kita? Sebelumnya, fakta pada pungli sudah banyak ditemukan di Indonesia, seperti pada kasus yang telah terjadi pungli SIM di Kediri. Kegiatan ini dilakukan oleh Kapolres dengan seorang PNS. Hal ini dilaporkan oleh salah satu warga yang menjadi korban pungli. Pada kasus ini menyebabkan kelangkaan di Indonesia, khususnya pada inflasi jasa. Akibat kasus ini, sebagian pejabat, polisi, PNS yang terlibat kasus akan diberi sanksi pemecatan. Maka oknum tersebut sulit untuk mendapat pekerjaannya kembali. Dan untuk para petugas Kapolres juga akan dibuat kewalahan sebab tenaga kerja semakin berkurang. Dampak dari ini membuat pelayanan publik kurang terurus. Poin kedua adalah kelangkaan terhadap pengangguran. Karena petugas yang sudah dipecat akan mencari pekerjaan lain, apalagi saat ini lapangan pekerjaan sulit didapat. Terlebih lagi, mantan petugas ini bermasalah atas pekerjaannya sebelumnya. Kemungkinan besar uang untuk mendapat pekerjaan juga sulit untuk didapatkan. Hal ini membuat mantan petugas menjadi pengangguran. Selanjutnya, untuk poin ketiga tentang skala prioritas dan biaya peluang. Skala prioritas adalah cara untuk menentukan kebutuhan yang lebih penting dan harus didahulukan. Artinya, jika ada beberapa pilihan memenuhi kebutuhan, maka harus memilih terlebih dahulu kebutuhan yang diperlukan. Hal ini guna membantu masyarakat untuk lebih mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, tentang biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat suatu barang, kegiatan, jasa, dan lain-lain. Kasus pungli memang mudah dilakukan karena calon korban akan membayar kepada oknum dengan mudah. Jika tidak membayar, maka proses akan diperlambat. Oleh karena itu, masyarakat rela melakukan apa saja demi mendapat hasil yang baik dan proses yang cepat. Pada masalah ini, sebenarnya bisa saja disalahgunakan dengan cara yang sama. Dari hal ini, masyarakat harus lebih berhati-hati atau meminta penjelasan dahulu kepada pemerintah supaya tidak ada lagi kasus pungli dan
masyarakat tidak dirugikan. Poin yang terakhir adalah pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pada analisis ini juga berkaitan dengan kasus pungli SIM yang dilakukan oleh beberapa oknum. Karena oknum tersebut tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan kerjasama pemerintah, yang akhirnya sistem perekonomian tidak digunakan dengan baik dan kurang dikembangkan. Bukannya para pejabat sudah berjanji di bawah kitab suci bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan pungli ya? Pungli membuat orang bijaksana tidak dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah, memaksakan keegoisan yang kemudian mengambil perilaku yang buruk dan tidak adil kepada orang yang benar. Juga tidak menghargai hak orang lain terutama rakyat kecil. Memang benar banyak pemimpin yang sudah berjanji di bawah kitab suci, namun mereka tetap melakukan pungli. Yang sama halnya dengan korupsi, tapi tidak semua pejabat melakukan kegiatan keji seperti itu. Mereka yang melakukan pungli tidak takut akan Tuhan dan hanya menganggap remeh janji-janji yang telah mereka ucapkan di bawah kitab suci. Kita perlu menghapus budaya pungli dan membiasakan juga menanamkan sikap jujur dan adil, tidak membeda-bedakan, dan kita juga harus lebih memahami ajaran agama dan takut akan Tuhan, karena tidak akan ada agama yang menghalalkan praktik pungli. Sekian podcast kita hari ini yang bertema pungli di Tanah Merdeka. Terima kasih atas kerjasamanya semua anggota kelompok, dan semoga podcast kita mendapat nilai yang baik dari guru-guru. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa kembali. Dadah!